Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana mekanisme atau teknis pinjam meminjam dalam Islam? Bagaimana hukumnya jika kita diberi amanah uang dari orang lain, kemudian kita pinjam uang tersebut tanpa pengetahuan dari pihak yang memberi amanah tersebut? Pinjam meminjam dalam Islam berlaku sesuai dengan uruf. Orang minjam uang nanti diganti lagi sesuai dengan itu. Yani pinjam meminjam dalam hutang piutang dalam Islam, tadi saya katakan dalam membahas materi kita, sifatnya sosial, sifatnya kebaikan dan kebaikan. Kita meminjamkan uang kepada seseorang yang tentu orang itu butuh. Karena galibnya umumnya orang meminjam uang itu lagi terdesak, pinjam uang. Nggak ada orang banyak uang kok pinjam uang, hina sekali. Seperti sekarang kita sudah terjerat dengan sistem perdagangan kufar. Ada duit nggak mau beli kontan, mesti ngutang juga. Sehingga sebagian pernah mengatakan kepada saya, Ustadz, nggak mungkin kita nggak ngutangin. Saya kan nerbitin buku, saya yang nerbitin sendiri dengan dana dari saya. Saya mau robah sistem ini. Antum beli sama saya cash, utang enggak? Karena ada duit. Kalau enggak ada duit berarti enggak mampu beli. Mau ngutang. Enggak ada duit. Masing mau ngutang. Lalu sebagian mengatakan, Ustadz enggak bisa karena semuanya memang harus utang. Nah ini cara jual beli orang-orang kufar. Terbawa masuk sampai ke perdagangan buku-buku agama yang nilainya kecil sekali, dinisbahkan dengan bisnis-bisnis besar. Utang, ada duit. Berarti ini memang sudah terjerat luar biasa. Pertama, yang kedua, yakni tidak punya keberanian untuk berjual beli. Karena kalau beli kontan itu, dia beli kontan, dia kan harus memperjuangkan, harus laku buku itu. Sehingga semangat dagangnya meningkat. Kalau utang inilah gampang. Apalagi kalau dengan sistem konsignasi. Nggak laku, pulangi. Sehingga tersendat naiknya itu. Sampai demikian. Itu penjualan buku-buku agama. Harus diutangin dari sini, ngutang semuanya. Padahal ada duit. Bagaimana dengan jumlah yang lebih besar lagi, lebih ngutang lagi. Bahkan orang-orang yang kaya-kaya ternyata utangnya di bank begitu banyak. Jadi dia punya duit, dia nggak keluarin, dia ngutang dulu. Ini tidak Islami jelas. Utang itu ada dalam Islam. Ghalibnya sifatnya adalah terpaksa orang hutang. Karena itulah Nabi SAW berlindung dari hutang. Ya, ini terjerat. Tapi justru kita sistemnya adalah jual belinya dengan hutang piutang. Ajib itu. Seseorang sampai bilang begitu, Ustadz, nggak mungkin kita bisa terapkan seperti ini. Ini di skup di lingkungan yang kecil sekali. Gak mungkin saya, kenapa? Karena semuanya mau utang. Kan dia ada duit. Ya memang begitu Ustaz. Ada punya duit gak mau bayar kontan. Gak mau. Innalillahi wa inna ilaihi. Selesai kalau sudah gini. Selesai. Betul-betul terjerat. Itu anak-anak taklim ahlus sunnah salafiyin. Jatuh. Gimana? Ya, habis. Jadi hutang boleh, tapi ghalibnya itu kan orang terpaksa kalau hutang itu. Ya, jadi pinjam meminjam sosial sifat. Penanya minjam kepada kawannya 1 juta rupiah, ya diganti harus 1 juta juga. Begitu. Atau penanya meminjamkan kepada saudaranya, kawannya uang 1 juta rupiah. Nanti waktunya ditentukan kapan bayarnya. Kalau sudah sampai waktunya, temponya mau ditunda lagi, beri waktu lagi, tidak ada riba. Orang jahiliyah memberikan riba, tapi dalam Islam apa? Pahala.
memberikan waktu kepada yang berhutang, itu pahalanya besar. Ada jenjang, ada tahapan-tahapan yang saya jelaskan di kitab ini. Kemudian kalau kita diberi amanah, dititipkan uang, jangan kita pakai duit itu. Kita minta izin dulu kepada yang memberikan amanah kepada kita. Jujur. Sebab kalau kita pakai pinjam, kapan kita bayarnya nantinya? Kalau kita sanggup bayar, minta izin dulu. Lihat kejujuran sahabat. Bagaimana Nabi SAW mentarbiyah para sahabat dan mengkikis kerusakan-kerusakan jahiliyah. Sehingga tampillah para sahabat di panggung sejarah sebagai orang-orang yang jujur, yang amanah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seseorang untuk membeli seekor kambing. Diberilah uang seharga 1 dinar. Sahabat ini cerdas, dan biasa orang-orang Arab itu kan jago dalam berdagang, ahli. Dia datang ke pasar, penjual kambing, dia bisa membeli kambing, 2 kambing seharga 1 dinar. Golibnya kambing ketika itu 1 dinar, dikasih sama Nabi SAW 1 dinar, beli seekor kambing. Tapi dia mampu membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Akan gampang aja diambil yang seekor, dia kasih Nabi seekor. Kalau zaman kita kan seperti itu, masuk sini, ya kan? Diam aja, dia sukut, diam aja. Enggak jujur, enggak jujur. Pegawai dikasih oleh perusahaan ini untuk beli ini, dia bisa beli yang lebih murah dari harga yang dikasih oleh perusahaan. Lebihnya buat dia tanpa izin, harusnya dia kembalikan. Barang ini sudah dapat kita beli dengan harga beberapa M saja, ini ada sisanya berapa ini, gitu. Sahabat ini jujur. Dia dapat 2 ekor kambing dalam 1 dinar. Kemudian yang seekor dijual dengan harga 1 dinar. Dia datang kepada Nabi dengan uang 1 dinar dan seekor kambing. Nabi SAW pulang modal, dapat seekor kambing. Jujur. Maka Nabi SAW mendoakannya. Hatta dia jual tanah laku. Bukan tanah ini ya. Tanah. Apa saja yang dia jual laku, berkah doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran. Karena Nabi SAW mengamanahkan kepada dia beli seekor kambing. Ternyata dia mampu membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Dan dia pun mampu menjual seekor kambing dengan harga 1 dinar. Luar biasa, ahli sekali, cerdas. Datang pada Nabi, ini dia, ini kambingnya, ini uangnya. Girang Nabi, doakan supaya berkah orang ini. Kaya dia. Itu menarik sekali, itu kisahnya. Kejujuran para sahabat.